akan memberikan persembahan kita untuk kita mendengar firman Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami sadari Bapak, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kasih, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam diri kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Selain pujian dan terima kami angkat. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan merenung firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu. Kami buka hati kami. Biarlah kuasa menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat memaham, mengerti akan firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Karena selama kami di dunia ini, kami tidak bisa membawa apa, tetapi hanya ketaatan kami itulah yang kami bisa bawa ke dalam. Tolong kami Bapak, mampukan kami untuk mengerti dan memahami, serta mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari pasca. Terima kasih Bapak, berbicara kepada kami Tuhan. Kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu, salam. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, jangan biasa di luar ya. Terutama anak-anak muda jangan biasa di luar. Tadi pujian kita pujian terakhir
kita ada di Artis dunia dari apa? ini, kita datang ke dunia, kita nggak bisa bawa apa-apa. Dan kita pulang juga nanti nggak bisa bawa apa-apa. Apakah kita bawa harta kita enggak? Tetapi apa yang kita bawa kepada Tuhan kalau kita pulang ke surga? Apa yang kita bawa? Apa kita nggak bisa sampai ke sana, hanya sampai neraka? Makanya, ya. Jadi selain ya ketaatan kita untuk melakukan firman-Nya, nggak ada yang lain yang bisa kita bawa pada. Selama kita hidup, bagaimana cara kita untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang kita baca dari Matius 7 khusus ayatnya yang ke-24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bunyinya demikian. Di bawah perikop dua macam dasar. Ayat 24. Jadi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakan. Jadi intinya di sini hanya dua. Makanya dia bilang dua dasar. Dia katakan tadi apa? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas. Lalu 25 kebalikannya. Bukan. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Jadi dia mengatakan ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataan dan melakukan, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan menolong. Tetapi di ayat 26 sama 27 itu kebalikan. Dia katakan, namun setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh. Dan Tuhan mengatakan bagi kita
kita pagi hari ini, kalau kamu tidak, atau kalau kamu mendengarkan firman-Ku ini, kamu mendengarkan perkataanku ini pada pagi hari ini, tetapi kalau kamu tidak melakukannya, Tuhan mengatakan kita orang bodoh. Siapa yang mau di antara kita Tuhan mengatakan kita orang bodoh? Apakah kita mau kalau dikatakan sama kita oleh Tuhan bodoh sekali? Saya percaya bahwa tidak ada yang mau mengatakan supaya kita dikatakan menjadi orang bodoh. Nggak ada. Apalagi kalau Tuhan yang mengatakan seperti itu. Engkau mendengarkan firman, tetapi tidak kamu lakukan, kamu bodoh. Tuhan mengatakan begitu. Apa jadinya kita kalau Tuhan mengatakan kamu bodoh? Semua kita tidak ada yang mau kalau dikatakan kita orang bodoh. Maunya kita orang yang bijaksana. Itu yang Tuhan mau inginkan dari hidup kita. Mana di ayat 24 dia bilang, setiap orang yang mendengarkan perkataan-Ku dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Walaupun rumahnya diambil banjir, hujan, angin, tidak akan roboh karena didirikan di atas. Bukan kita sebagai orang bodoh. Mulai sejak kecil kita sampai sekarang maunya kita supaya dikatakan orang yang bijaksana. Nggak mau kalau kita dibilang orang bodoh. Bayangkan kita seperti apa itu rajin di gereja. Kita melayani. Tetapi Tuhan mengatakan kamu bodoh. Dia bilang begitu karena pelayanan kita tidak berkenan kepada hanya menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan hati. Nah, sekarang daripada kita dipanggil sebagai orang yang bodoh, manusia juga bilang orang itu bodoh sekali, apalagi Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa tidak dikatakan sebagai orang bodoh? Bagaimana cara kita? Bagaimana supaya kita ini dikenal sebagai anak-anak Tuhan dan dikenal sebagai orang yang bijaksana, bukan orang bodoh? Bagaimana cara? Dalam bacaan kita ini ada dua hal yang kita harus pilih untuk kita lakukan di dalam tiap-tiap hari dalam kehidupan. Ada dua macam yang Tuhan minta kepada kita. Agar kita jangan dikatakan bodoh, tetapi selalu dikatakan kita orang bijaksana. Apa hal itu? Dua hal itu yang harus kita lakukan. Sebab kalau kita tidak melakukannya, orang mengatakan dan Tuhan yang punya hidup kita ini mengatakan kamu orang bodoh. Hanya dua macam yang dia minta, yaitu apa tadi dia bilang? Mendengar perkataan, mendengar dan melakukan perkataan. Itu yang Tuhan minta. Hanya dua macam ini. Ingat, kalau dua macam ini kita tidak melakukannya, Tuhan jelas-jelas mengatakan kita kamu bodoh. Percuma ini. Dua hal ini harus kita lakukan di dalam keseharian hidup kita. Tidak boleh kita. Tuhan meminta supaya kita melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai tidak kita lakukan.
Jangan sampai orang terlebih Tuhan yang mempunyai kehidupan kita, dia mengatakan kamu. Nah, bagaimana cara? Walaupun orang kita, waduh, hebat ini orang ini, pelayanannya hebat, membawa musik hebat, tetapi kalau apa yang dikatakan Tuhan ini kita tidak melakukannya, sama aja kita bodoh. Dan saya katakan, kita tidak mau kalau dikatakan kita mau. Tetapi kalau kita tidak lakukan, mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetap aja kita Tuhan mengatakan kamu sia-sialah kehidupanmu, sia-sialah pelayanan, bikin capek-capek aja kamu. Karena apa? Karena tidak kita mendengarkan dengan baik dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman. Satu-satunya jalan bagi kita supaya jangan dikatakan kita orang bodoh, ya harus kita lakukan apa yang Tuhan katakan. Yaitu mendengarkan perkataan. Nah, arti apa itu? Istilah perkataan Tuhan ini di dalam bahasa aslinya ya. Ada perkataannya, kata perkataan di sini dalam bahasa Yunani, karena bahasa di bacaan kita dari Perjanjian Baru ya. Kata perkataan itu dalam bahasa Yunani adalah logos. Logos apa artinya? Logos adalah isi pikiran Tuhan melalui firman. Firman-Nya ini adalah isi daripada pikiran Tuhan. Dalam bahasa Yunani ingat logos. Logos adalah isi pikiran. Nah, kalau kita renungkan dan lakukan isi pikiran Tuhan itu, berarti kita akan mungkin. Karena firman-Nya ini adalah Dia sendiri, isi pikiran Tuhan. Kalau kita merenungkan firman-Nya, berarti kita merenungkan isi pikiran Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tapi kalau kita tidak melakukan perkataannya, tidak kita lakukan firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan kamu bodoh, percuma kamu. Nggak ada gunanya kamu melayani, kamu gereja rajin, tetapi kamu tidak melakukan apa perkataan, kamu tidak lakukan apa isi pikiran. Seakan-akan kita masa bodoh aja, ngomong aja di situ, ya kan? Ini harus kita ya renungkan benar-benar. Tuhan meminta kita ini melakukan apa yang diperkatakan, yaitu isi hati pikiran, yaitu firman. Harus kita lakukan, karena semua isi hati, isi pikiran Tuhan atau semua firman Tuhan ini adalah benar. Nggak ada yang salah. Yang bikin salah kan kita, karena apa? Tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia. Oleh karena itu diminta kita pagi hari supaya kita bisa memahami, mengerti semua kata-kata, semua yang diperkatakan Tuhan ini melalui firman-Nya harus kita lakukan. Ingat tadi, kalau kita tidak melakukan perkataan-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mengatakan bodoh, nggak ada gunanya, percuma kamu melayani.
kayu dari pagi sampai sore. Nggak ada gunanya. Dan akhirnya dia bilang sama kita, nanti saya sudah mengenal kamu. Kayak kamu yang membuat kejahatan. Karena kita tidak melakukan apa yang dikatakan. Kita tidak melakukan isi kita di dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga dia mengatakan kita, kamu bodoh. Itu kan arti daripada perkataan Tuhan, yaitu satu, isi pikiran Tuhan yang dia berkatakan kepada kita dari firman. Dan arti yang kedua dari perkataan adalah, atau arti yang kedua daripada logos itu adalah pengajaran. Banyak ajaran Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Sering kita baca, tetapi kita tidak melakukan. Diajar kita bahwa kamu harus berbuat baik ya, kamu harus sopan ya sama orang tua ya. Diajarin kita, tetapi kita tetap tidak melakukan. Itu pengertian kedua kata logos atau pengertian isi pikiran Tuhan. Dan pengertian yang ketiga adalah perintah. Logos itu adalah perintah dari Tuhan. Perintah Tuhan di dalam Alkitab banyak. Jangan begini ya, tidak boleh begini ya, tidak boleh mencuri ya, tidak boleh membunuh ya. Itu perintah Tuhan. Itu pengertian logos yang kedua. Dan pengertian logos yang ketiga adalah perintah. Yang kedua tadi adalah pengajaran. Dan yang ketiga adalah perintah. Dan pengertian keempat adalah nasihat. Nasihat Tuhan kepada kita. Dia nasihat kita di dalam Alkitab. Bermacam-macam nasihat. Jangan sombonglah. Kamu harus merendahkan diri. Jangan sombong dan macam-macam. Tetapi toh kita tidak melakukan. Makanya dia bilang kamu bodoh. Apa mau kalau kita dibilang Tuhan saat ini kamu bodoh semua, orang kejikan ini. Kita tidak mau. Percuma capek-capek kita. Apa nggak sia-sia ibadah? Harus kita pikirkan, renungkan, maka kita renungkan. Jangan sampai keluar dari mulut Tuhan kata-kata bodoh. Tapi dari bacaan kita tadi dia mengatakan, kalau kamu tidak melakukan perkataan kamu jelas-jelas itu mengatakan, bukan manusia yang mengatakan. Dan kalau kamu bodoh, kamu tidak melakukannya, maka apapun dalam hidupmu terjadi kerusakan yang luar biasa. Di dalam bacaan kita, rubuh rumahnya dengan luar biasa, kerusakannya luar biasa. Kerusakan hidup kita juga itu maksudnya. Sia-sia hidup kita selama ini. Kalau kita tidak melakukan apa yang dikatakan, yaitu logos, kita harus melakukan isi berpikirnya Tuhan melalui firman. Yang kedua adalah harus kita ikuti ajaran Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah harus kita perhatikan perintah-perintah. Dan keempat, kita juga perhatikan nasihat. Kalau kita tidak mau dikenal sebagai orang yang bijaksana dalam hidup, ya, kita harus berinisiatif kita melakukan perintah. Harus kita
interaksi dengan perkataan Tuhan. Harus kita sungguh-sungguh. Kita harus terbiasa berinteraksi dengan perintah-perintah. Harus juga kita terbiasa perhatikan ajaran, perhatikan nasihat-nasihat. Kalau tidak, percuma kita tetap dikatakan bodoh. Apakah kita tidak sia-sia menjalani hidup ini? Yang akhirnya nanti, waktu Tuhan datang, dia datang dari apa? Katanya dia datang nanti melayang-layang kan? Katanya ya, diminta kata kita. Langsung dia bawa. Kita bertanya, Tuhan kok saya gak diangkat? Kenapa KTP gua ada yang diangkat? Tuhan dia bilang, kamu kan namamu kan gak ada di KTP, betul? Itu ciptaan saya, makanya saya bawa KTP. Tapi di surga ada KTP, hanya nama yang ada. Tubuh dan jiwamu nggak ada di sini. Makanya kamu tinggal aja di sini. KTP mu aja yang saya bawa. Apa nggak sia-sia hidup kita? Inilah arti bodoh yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita mau dikatakan bodoh, saya katakan, mari kita berhati. Kita harus pahami benar perkataan Tuhan. Kita biasa merenung perkataan. Kita biasa merenungkan perintah-perintah. Kita biasa kita merenung nasihat-nasihat supaya jangan Tuhan mengatakan kita orang bodoh. Itulah yang dia minta. Terus itu semua hanya baru permulaan, baru di titik awal lah kita akan dikenal sebagai orang bijaksana. Baru titik awal. Nah sekarang Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana. Sini dia jelaskan kita mulai firman. Kata mendengar adalah dalam bahasa Yunani menggunakan kata aku. Itu dalam bahasa Yunani. Mendengar dalam bahasa Yunani adalah aku. Apa artinya? Aku itu. Atau apa pengertiannya? Pengertian daripada aku itu bukan kita hanya sekedar mendengarkan firman. Mendengarkan dalam bahasa Yunani adalah aku. Dan mendengarkan itu bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan perintah-perintah yang disampaikan kepada kita setiap kita ibadah. Bukan hanya sekedar mendengar, bukan sekedar kita kan ini bicara si A si B tidak mendengar karena kuping kita sehat tidak dengar. Bukan hanya itu yang dikehendaki. Mendengar yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam firman-Nya inilah, ya. Artinya adalah kita harus sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan agar kita dapat mengerti dan memahami. Harus dengan kesungguhan. Dengan maksud kita supaya kita mengerti dan memahami apa yang dikatakan. Tuhan meminta kita jangan hanya sekedar dengar. Apalagi kalau kita dengar
difokuskan. Kita fokuskan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak kita fokus, percuma kata Tuhan. Kita tidak bakalan mengerti dan memahami firman kalau kita tidak fokus mendengarkan firman-Nya. Contohnya begini, contoh yang paling gampang. Sewaktu kita sekolah, kalau seorang guru menerang, kalau kita tidak fokus mendengarkan keterangannya, sudah berarti kita tidak mengerti. Kalau ada soal nanti kita bingung. Apa ya? 5 ditambah 5 berapa ya? Jalannya waktu itu, waktu guru menerangkan gimana ya caranya? Kenapa bisa kok 10 ya? Kita bingung. Karena apa? Kita tidak fokus tadinya. Waktu guru menerangkan, begitu juga. Kita tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita malah begitu. Hamba Tuhan umpamanya, taruhlah seperti saya. Tahu-tahu kita main. Baru main. Amin, oh ya amin. Ini yang kita tidak fokus mendengar isi pikiran Tuhan atau firman Tuhan. Akhirnya kita tidak memahami. Kita tidak memahami bagaimana kita bisa taat melakukan firman Tuhan. Tanpa pemahaman, jangan harap bisa kita taat melakukan firman Tuhan. Oh, siapapun kita. Kalau dari segi pendengaran aja kita nggak bisa, apalagi kita bilang, oh taat akan firman bodoh. Apa yang kita taat melakukan kita nggak tahu. Isi pikiran Tuhan kita nggak tahu. Apa yang kita taat? Tapi selagi kita taat melakukan firman Tuhan-Nya, iya aja. Tetapi arti firman Tuhan yang disampaikan kita yang mengerti. Kita tidak memahami. Apa dasarnya kita bisa taat melakukan itu? Perintahnya kita yang mengerti. Apa kita taat melakukan perintah? Padahal kita tidak mengerti. Kita tidak memahami karena kita mendengarkan tidak fokus. Kita tidak fokus terarah pada pendengaran firman. Tadi saya katakan bukan hanya sekedar dengar-dengar saja. Datang di suara di sini dengar dan bukan, tetap fokus. Kita mengarahkan seluruhnya perhatian kita, pikiran kita, baru kita bisa mengerti dan memahami. Kita bisa mengerti dan memahami apa isi pikiran Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tadi mengatakan kamu bodoh. Percuma. Hanya mengotor-ngotor tempat ibadah saja tiap bulan. Diminta kita harus fokus mendengarkan isi hati Tuhan, isi pikiran Tuhan melalui firman, harus dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, kita tidak fokus, kita tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak memahami apa yang kita lakukan, bagaimana kita bisa taat melakukan firman-Nya? Sedangkan kita aja mendengar nggak bisa. Kita yang memahami apa yang disampaikan kepada kita waktu kita dengar. Apa yang kita lakukan taat di situ nggak ada. Makanya Tuhan mengatakan kita, meminta kita hari ini, kalau kamu dengar apa isi pikiranku melalui firman-Ku, fokuslah, arahkan seluruh perhatian mendengar apa yang disampaikan. Kalau tidak fokus, mustahil kita bisa memahami. Nah akhirnya mustahil kita bisa taat melakukan apa yang Tuhan berkata. Sia-sia. Jangan fokus.
saya masih ngadari, karena kita tidak memahami. Jadi Yesus mengatakan, kalau saya berkata-kata, kamu harus memfokuskan seluruh perhatian untuk benar dan sungguh-sungguh apa yang saya katakan melalui firman. Tuhan Yesus yang minta, bukan kita, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Tuhan Yesus, saya minta kamu, apabila engkau mendengarkan, harus dengarkan dengan fokus. Fokus kepada apa yang disampaikan, supaya kamu bisa mengerti dan memahami. Setelah kamu mengerti dan memahami, Tuhan bisa menolong kita, membantu kita untuk melakukan dengan taat. Tetapi kalau kita sendiri tidak mau memfokuskan perhatian kita untuk mendengar perkataan, masa Tuhan mau menuntut, masa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk memahami perkataan, karena kita sendiri tidak mau, nggak fokus. Apakah itu bukan kesia-siaan semua? Untuk itu mari setiap kita mendengar penyampaian firman, fokuslah, arahkan semua perhatian apa yang dikehendaki melalui firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah isi pikiran Tuhan, bukan isi pikiran orang lain. Pikirannya Tuhan ini semua firman. Nah, kalau kita fokus tertuju untuk mendengarkan firman, berarti kita fokus agar kita faham, agar kita memahami isi pikiran Tuhan itu. Baru Tuhan bersedia menuntun kita, membantu kita untuk oke nah, terus tiap hari kamu harus fokus. Bukan berarti kita nggak mikir lagi. Tapi pertanyaannya, berapa lama kita pergunakan untuk fokus kepada Tuhan yang lain? Pikiran kita ini berapa lama kita berikan kepada Tuhan yang lain? Apakah ada 1%, 2%, 5% dari waktu sehari? Kalau Tuhan bilang kan berapa persennya? 10%. Kalau sehari 12 jam, 10 kali itu berarti 1,2 jam sehari. Apakah kita sudah menyediakannya? Karena 1 jam kita berikan perhatian, kita fokus merenungkan isi pikiran kita. Boro-boro kali ya. Ini akhirnya dia bilang bodoh kali kok. Ini dia. Kadang-kadang malah jangan sakit hati ya. Banyak kita ini anak muda yang dia di sana, dia di sini, begitu kan, beli rokok, beli kopi. Apa kamu meledek Tuhan itu begitu? Sorry aja, saya mengatakan ini karena saya kasih sama kita. Kalau saya nggak kasih masa bodoh, orang neraka bodoh amat. Tapi tugas daripada pendeta itu kan yang mengajarkan. Jangan sembilan waduh, sadis ini yang pemilihan. Jangan, justru anak yang dikasihi dipukul harus. Kalau nggak dipukul, ya maunya ada itu anak. Itu maksud Tuhan. Jadi harus fokus, arahkan, fokus kita mendengarkan isi pikiran yaitu firman. Siapapun kita yang mendengarkan perkataan Tuhan, maka akan selalu dibawa kita pada tahap. Kalau kita fokus, Tuhan membimbing kita dengan kuasa Roh. Tergantung kita dibuka hati untuk fokus. Dia janji
Dia tuntut kita. Dia berikan kemampuan bagi kita. Asal kita bersedia memfokuskan. Tapi kalau kita yang mau, ya dia juga yang maksa. Dia yang maksa. Silakan. Mau belok kiri, silakan. Mau ke kanan, silakan. Tetapi dia bilang, siapa yang mendengarkan dan tidak fokus, siapa yang mendengarkan perkataan, kalau dia tidak fokus, nggak bakalan dia mengerti, nggak bakalan dia mampu memahami isi hati. Akhirnya percuma, dan akhirnya dia katakan, kamu bohong. Jadi jangan kita menghayal, oh saya taat melakukan firman. Sebelum ada pemahaman kita yang benar, sebelum ada kesepakatan kita benar, firman Tuhan itu benar, kita terima. Sebelum ada itu, jangan kita menghayal bahwa oh besok bisa saya taat melakukan firman. Tidak mungkin. Apa yang kita taat melakukan sedangkan kita ada tidak memahami, kita tidak mengerti apa isi pikiran itu. Tapi berbohong kita bilang, oh saya mampu melakukan itu. Tuhan mengatakan, no. Fokus dulu kamu dengar isi hati saya, pikiran saya. Setelah kamu fokus, berarti kamu ingin memahami isi pikiran saya. Kalau kamu bersedia, Tuhan menjanjikan kepada saya tuntun kamu. Saya mendukung kamu. Asal kamu mengarahkan seluruh pikiran untuk tahu, untuk mau taat, untuk mau memahami isi hati. Tuhan bersedia menuntut kita. Jangan sampai Tuhan mengatakan kepada kita yang ada hari ini, jangan dia bilang bohong. Tapi marilah kita menuntut kepada orang yang dikatakan bijaksana. Itu bisa terjadi apabila kita fokus mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang Kau sampaikan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama kami tidak fokus untuk mendengar, untuk memahami isi hati pikiran Tuhan melalui. Ampuni kami Tuhan. Dan saat ini setelah kami dengarkan nasihat daripada Tuhan melalui, tolong kami Tuhan, mampukan kami, ubahkan hati kami, cara berpikir. Kiranya Kau mampukan kami untuk fokus memahami isi pikiran Tuhan melalui firman. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan bermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa.